warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Yang saya cintai dan yang saya hormati, guru kita semua, Syekhina Al-Kiram Damar Wulan. Yang saya cintai dan yang saya hormati, segenap asatidz Lembaga Karunia Allah. Yang saya cintai dan yang saya hormati, seluruh jamaah, seluruh pasukan Laskar Islam Damar Wulan yang insya Allah akan tetap teguh pendirian. Amin. Untuk memperjuangkan yang hak. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Rabbul Alamin. Dialah Allah yang maha besar. Segala sesuatu yang dianggap besar sesungguhnya kecil. Dialah Allah, Raja di Raja. Sesuatu yang raja selain Allah, maka sesungguhnya hamba. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah sesungguhnya miskin. Dialah Allah yang maha kuasa. Yang berkuasa selain Allah sesungguhnya lemah. Dan dialah Allah yang maha ilmu. Sesuatu selain Allah yang memiliki ilmu, pada hakikatnya para pencari ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah adalah manusia yang telah memproteksi para sahabat, dibina langsung sehingga menjadi generasi terbaik. Juga para sahabat telah memproteksi generasi tabi'in, begitupun tabi'in telah memproteksi generasi tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang hadir di sini telah diproteksi oleh pimpinan besar kita, Syekhina Al-Kiram Damar Wulan. Mudah-mudahan proteksinya bagus, tidak jauh melenceng daripada proteksi Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Amin. Amin. Ikhwan fiddin, hafizakumullah. Pada kesempatan malam ini, tepatnya kurang lebih tanggal 1 Muharram 1444, yang dimana pada bulan Muharram ini dalam sejarah Islam telah terjadi satu peristiwa yang sangat penting, yang mestinya kita kaum muslimin berbangga dan berbahagia pada saat datangnya bulan Muharram, karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah, sampai Allah sandingkan dengan lafaznya. Nama lain daripada bulan Muharram adalah Syahrullah, bulannya Allah. Allah menciptakan 12 bulan dalam putaran setahun, tetapi Allah sandingkan namanya dengan Muharram. Dulu pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, tidak ada orang Arab tidak mengenal dengan bulan Muharram.
tetapi mereka lebih mengenal kepada Safarul Ula, bulan Safar yang pertama. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada momentum Muharram ini, marilah kita semua selalu senantiasa memperbaiki dan memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Pak Lebe sebelum tahlil, ya terutama Kang Ustadz Uus ini selalu mengatakan jaddidu imanukum bisyahadah. Perbaikilah iman kalian dengan syahadah. Mari kita kupas ya tentang bab iman. Sebab ya 3 serangkai dalam agama yang tidak boleh kita pisahkan. Iman, hijrah, jihad. Kita bicara iman dulu supaya hijrah kita ini betul dan supaya jihad kita ini betul. Jangan loncat-loncat. Bicara jihad tidak pernah hijrah, imannya aja masih belepotan. Jangan sampai begitu. Dalam kesempatan ini, dalam waktu yang terbatas, saya tidak ingin membahas panjang lebar terkait ta'riful iman, tetapi lebih kepada poin iman yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Orang yang beriman disambung dengan walam yalbisu. Ai yalbisu bimana yakhlitu, yaitu orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan bizulm, dengan kezaliman. Pada saat ayat ini turun, para sahabat merasa berat dan kaget dan tercengang, terutama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala ayat ini turun, yaitu surat Al-An'am ayat 82, syaqqa dzalika 'alan nasi, terasa berat terhadap nas. Di sini maksudnya adalah para sahabat, sehingga mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami la yazlimu nafsah, tidak menganiaya diri sendiri. Yang namanya manusia mahalul khata wa nisyan, selalu berbuat salah, lupa, menganiaya diri sendiri, tidak mungkin lepas daripada itu. Maka Rasulullah menjawab, laisal ladzi ta'nun, kezoliman yang kalian maksud bukan itu. Alam yastama'u ma qala al-'abdus salih, apakah kalian tidak pernah mendengarkan ucapan hamba yang soleh? Hamba yang soleh dimaksud adalah Luqman. Tatkala dia menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Yang dimaksud kezoliman itu adalah kezoliman berupa syirik, yakni fa innama hiya syirkul akbar, syirik besar. Karena syirik kan terbagi dua,
Ya, ada syirik asghar, ada syirik akbar. Syirik asghar apa? Syirik kecil, contohnya? Ya, syirik kecil bisa seperti itu. Sombong syirik kecil bukan? Ria. Nah, yang dimaksud adalah syirkul akbar. Ya Allah, sampai keganggu konsentrasi. Datang kita. Kemudian ayat itu dilanjutkan. Jika tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kezoliman, dan kezoliman tersebut dimaksud adalah syirik akbar, ulaika lahumul amn. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan baik di dunia ataupun di akhirat, lebih-lebih di akhirat. Wahum muhtadun. Dan orang yang tidak mencampur adukan antara iman dan kezoliman, sungguh orang tersebut dalam koridor petunjuk. Insya Allah selama-lamanya tidak akan tersesat. Amin. Sekarang untuk memahami agar kita selamat imannya murni, kita langkah awal harus memahami syiriknya dulu. Saya tanya, lawan daripada syirik apa sih? Tauhid. Cerdas sekali infokop kita. Masya Allah. Ya. Kasih aplaus buat infocom kita. Orang yang berbuat syirik disebut ada air putih. Orang yang berbuat syirik atau yang melakukan atau yang mempersekutukan Allah disebut apa? Musyrik. Sementara orang yang bertauhid disebut muwahhid. Awas. Ya, ilmu catat itu. Jadi lawan daripada muwahhid adalah syirik. Kita telah lama belajar di sini tentang ketauhidan. Saya mau tes malam ini. Ya. Ada berapa ketauhidan? 3. Ada 3. 1, tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga tauhid awas. Ada sebagian ulama khususnya dari kalangan Nahdiyin yang mengharamkan pemahaman seperti ini. Karena mirip sekali dengan Trinitas katanya. Trinitas paham orang-orang Nasrani. Ya. Boleh saja berpendapat seperti itu, tapi kita memiliki dalil dan dasar. Quran dibuka dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu sudah cukup dalilnya. Ya. Mana dalilnya di Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tauhid rububiyah. Segala puji bagi Allah, Tuhan, ya, bukan Tuhan, Rob, ya. Rob sekalian alam, yang mengatur alam semesta. Kalau yang mengatur berarti punya aturan nggak? Apa aturannya? Al-Quran. Itu tauhid rububiyah. Yang menciptakan, ya, itu rububiyah. Yang menurunkan air hujan, rezeki, itu rububiyah. Tauhid semacam ini disebut tauhid rububiyah. Dan Abu Jahal pun percaya dengan tauhid rububiyah. Itu surat berapa tuh, Pak? Qul, katakanlah Muhammad, tanyakan kepada Abu Jahal CS. Ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang mempergilirkan siang dan malam, yang menghidupkan yang mati dari yang hidup, yang mematikan yang hidup dari yang mati, dibolak-balik. Mereka menjawab Allah. Tetapi dalam bertauhid tidak cukup itu.
Ya, Yunus 31 kan. Tidak cukup sampai di situ. Tidak dianggap orang bertauhid seperti Abu Jahal CS, hanya menganggap Allah sebagai pencipta, pengatur, pemelihara, dan lain sebagainya. Harus dibarengi dengan keuluhiyahannya. Satu sisi dia yakin Allah yang menciptakan, ya. Satu sisi tetapi ada Tuhan selain Allah di sisinya. Mereka menyembelih kurban-kurban, hewan-hewan kurban di hadapan Ka'bah, kemudian darahnya disiramkan terhadap patung-patung. Itu melanggar daripada tauhid uluhiyah. Apa uluhiyah? Sesembahan, pengabdian. Di mana letaknya? Letaknya ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di Al-Fatihahnya. Di An-Nasnya tadi Rob, jelas, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ilahiyahnya ilahin nas, sesembahan manusia. Dan tauhid mulkiyah. Apa tauhid mulkiyah? Kekuasaan. Mentauhidkan Allah, ya, sebagai raja di raja yang dalam pembukaan tadi saya sebutkan. Terus caranya bagaimana? Caranya umat Islam harus punya kepemimpinan di atas bimbingan wahyu. Ya, orang bisa lolos dari tauhid rububiyah. Bahkan orang kafir pun, kafir Quraisy, lolos dari tauhid rububiyah. Ya. Tetapi tidak lolos pada tauhid uluhiyah dan mulkiyah. Sekarang kita tarik pada zaman sekarang. Di Indonesia mayoritas Islam. Rububiyah oke, enggak masalah. Uluhiyah pun enggak masalah. Tetapi ketika ditarik pada ketauhidan mulkiyah, di sini yang bermasalah. Tetapi pada dasarnya kembali lagi, dari ketiga tauhid ini sebenarnya adalah metode, manhaj untuk memudahkan pemahaman kita tentang ketauhidan Allah. Sebenarnya cukup dengan tauhid uluhiyah saja. Tauhid uluhiyah, ya, itu mewakili rububiyah dan mulkiyah, bahkan asma wa sifat, asmaul husna dan sifat wajib bagi Allah yang 20 itu. Ayo kita kaji agar iman kita ini tidak bercampur aduk dengan kesyirikan. Jika hidup kita belum tenang sampai hari ini, lebih-lebih nanti di akhirat akan lebih tidak tenang. Jangan-jangan iman kita masih talbis. Ini rumus hidup tenang ayat ini. Janji Allah, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang dijamin ketenangannya. Maka syarat mutlak supaya mendapatkan mutlakul aman, keamanan yang mutlak, sebab keamanan itu ada yang bersifat nisbi, saudara, ada yang bersifat sementara. Nanti ujung-ujungnya istidraj. Berapa banyak orang yang gak sholat, orang yang mengkafiri Al-Quran, hidupnya enak, aman. Minum dulu. Jadi berapa banyak dalam realita kehidupan kita, samping kanan dan kiri kita, ya, para tekong-tekong yang masih jauh daripada ngaji, para tekong-tekong yang masih jauh daripada taat kepada Allah, tetapi justru pakaiannya enak, alongan baik. Itu kan aman, ya, dalam Al-Quran yang bersifat nisbi, sementara, tidak mutlak amannya.
syarat utama untuk mendapatkan keamanan, ya, tentrem sentosa loh jinawi, ya, mutlak yang aman adalah kita harus menjauhi syirik akbar. Itu syarat utamanya. Makanya dalam sebuah keterangan, jika seseorang itu tauhidnya tinggi, imannya kuat, selalu menghindari daripada dosa-dosa besar dan tidak berlangganan dosa-dosa kecil, maka orang tersebut tidak pantas sama sekali untuk disebutkan kejelekannya. Karena beliau-beliau ini adalah wali min auliyaulillah, wali daripada wali-wali Allah. Mudah-mudahan nih yang hadir di sini semua calon wali-wali Allah semua. Amin. Syaratnya apa? 1, takut kepada Allah. 2, jangan campur adukan keimanan dengan kesyirikan. Sehingga wahum muhtadun, kita akan selalu dibimbing oleh Allah, tidak akan pernah tersesat. Orang yang sudah bisa menerapkan imannya secara betul, maka sesungguhnya dia tidak akan terikat dengan sesuatu dengan selain Allah. Tidak akan terikat dengan popularitas, tidak akan terikat dengan jabatan, tidak akan terikat dengan nafsu dan lain sebagainya. Karena harga mati dia adalah takut kepada Allah, baik dikala beramai-ramai dan dikala sendiri. Untuk bahan renungan kita bersama, saya kutip hadis yang datang dari sahabat Thauban radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Yu'ta birrijal lahum hasanat amsalul jibal, faja'alallahu haba'am mansura, hum yatasumuna kama tasummun, wa yatahujjuna kama tahujjun, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, wa idza khalau bimaharimillahi intahaquha." Yang itu artinya yu'ta birrijal, akan didatangkan pada hari kiamat seorang rijal, rasan rijal, seorang laki-laki, lahum hasanat amsalul jibal. Seorang laki-laki ini di akhirat ya, itu membawa amal yang sebesar gunung, gede banget gunung aja, gunung Cermai kalah pokoknya mah. Berarti saking banyaknya amalan lelaki tersebut. Tetapi justru Allah faja'alallahu haba'am mansura, Allah jadikan amalan yang seperti gunung tadi seperti debu yang berterbangan, hancur, hilang seketika. Kenapa demikian? Ingat, hum yatasumuna kama tasumun. Lihat puasa mereka, puasanya luar biasa, rajin, bukan saja yang wajib, yang sunnah dia laksanakan. Kemudian hajinya hampir tiap tahun barangkali. Ketika bersedekah, sodako, infak, itu dengan bifuduli amwalihim, dengan seutama-utama hartanya. Harta yang dia cintai, mercy, sodako kan mercy-nya. Ya, harta yang dicintainya galon, perusahaan satu-satunya sedekahkan untuk perjuangan. Tetapi itu semua tiada arti di hadapan Allah. Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Kenapa demikian? Lakin, tetapi wa idza khalau, jika dia kembali ke rumah dalam kesendiriannya, dia apa? Bima harimillah intahaquha, dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ketika sendiri. Solehnya itu ketika di depan umum saja. Ini jangan, kita jangan kayak gitu. Iya, itu namanya. Hah? Ya, kalau di depan umum kita ini seolah-olah paling soleh, sementara ketika sendirian jadi paling salah. Muhammad Salah pemain bola, soleh.
Jangan sampai begitu ya. Ya, ini introspeksi kita. Kenapa demikian? Kita tidak terlepas namanya manusia daripada godaan itu, saudara. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk kan, ayat berapa tuh? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah yang gaib tidak terlihat, ya, yang takut kepada Allah yang maha gaib, maghfiratun, bagi dia adalah ampunan yang besar dan balasan yang besar. Ingat, ya, itu nanti pada tataran ihsan. Ya, ihsan itu apa? Pada Allah, seakan-akan kita melihat Allah, dan jika tidak mampu sesungguhnya Allah melihat kita, itu ihsan. Insya Allah solehnya dimanapun, di laut, ya, sedang jadi tekong, megang jermudi, soleh, tidak semena-mena terhadap ABK-nya, ya, soleh, melaksanakan sholat di lautnya. Bukan saja ketika dalam komunitas Al-Ahsan ini kita solehnya, ya, dimanapun kita harus soleh. Justru kita sedang membawa misi dimanapun berada. Jangan lupa misi kita itu apa? Dakwah. Kita harus bisa mewarnai, ya, salah satu orang atau komunitas yang sedang kita hinggapi. Jangan kita terbawa. Di sini soleh, balik lagi kepada komunitasnya, justru salah. Kembali, orang yang tidak mencampur adukan antara keimanannya dengan kezoliman syirik pada saat dalam pengadilan Allah, ya, maka orang ini aman. Kan diadili itu kan di padang mahsyar tuh, ya, yang konon katanya matahari hanya 1 jengkal. Orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan aman, sejuk seperti di hotel bintang 5, seperti dalam ruangan AC. Ya, berapa banyak orang Islam, ya, itu ketika menunggu giliran di absen, diadili oleh Allah, itu ada yang keringatnya sendiri sampai mata kaki, bitis, dengkul, sampai ada yang kelelep oleh keringatnya sendiri. Nah, orang yang tadi aman, kata Allah. Allah sudah stempel aman aja, ya. Nah, sebenarnya ayat ini asbabun nuzulnya, saya buka asbabun nuzulnya, itu tentang peristiwa ketika dua pasukan bertemu, kaum muslimin dan kaum kafir berperang. Ada prajurit kafir, ini lincah sekali dalam memainkan pedangnya, sehingga orang muslim terbunuh 3 orang oleh si kafir tadi. Setelah selesai membunuh 3 orang, dia menghadap kepada Rasulullah dan pasukannya. Ya Muhammad, apa yang telah aku lakukan tadi telah membunuh pasukanmu, tetapi sekarang saya berbalik. Saya ingin bersyahadah di hadapanmu, ingin masuk Islam. Apakah dosa tadi yang saya bunuh 3 orang itu dikasih ampun? Lakukanlah apa yang kau mau, kata Rasul. Bersyahadat, kemudian dia hunuskan pedangnya lagi. Apa yang dia sabat dulu? Kudanya dulu yang tadi buat berperang, kuda dia disabat lehernya. Setelah putus, dia langsung terjang musuh-musuhnya yang tadi kawannya. Bunuh 3 orang lagi. Setelah selesai membunuh 3 orang, dianya syahid. Maka mayat tadi rebutan oleh malaikat. Ini orang yang sedikit beramal, tetapi jaminannya surga. Begitu asbabun nuzulnya, ya. Ada lagi yang berpendapat dari Ibnu Hatim, asbabun nuzul ayat tadi adalah ada seorang Arab Baduy, ya, telah lama sekali merindukan bertemu dengan Rasulullah. Baru mendengar berita bahwa telah ada Rasul yang bakal menyelamatkan kamu dari api neraka. Maka dia cari kemana-mana Rasul dengan membawa bekal seadanya, sampai bekalnya kehabisan, ya, buat makan saja dia nyari dedaunan. Ya, udah lapar, udah terhuyung-huyung, baru ketemu dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang mengadakan satu safar perjalanan, kemudian bertemu dengan Rasulullah. Dia ucapkan, "Di mana? Aku pengen ketemu Muhammad." "Muhammad ada di hadapanmu," kata Rasulullah.
Mau apa? Terimalah keislamanku, aku ingin bersyahadat dan aku ingin mengikuti petunjukmu. Maka seketika dia bersyahadat, diterima keislamannya, ya, saking girangnya, saking bahagianya, ya, dia naik lagi ke untanya dan untanya itu kakinya terperosok di liang tikus. Terjatuh, dia terbanting, lehernya patah, meninggal seketika itu juga. Kemudian Rasulullah mengatur Ammar bin Yasir dan Huzaifah bin Yaman untuk mendudukan, barangkali dia masih bisa bernapas. Ternyata dilaporkan dia telah meninggal. Wahai sahabatku, galikanlah liang lahat untuk dia. Sambil Rasulullah itu berpaling, tidak bisa melihat muka orang yang tadi Baduy. Kemudian sahabat bertanya, kenapa mukamu berpaling? Apakah orang ini ahli surga atau neraka? Aku berpaling karena aku malu kepada dua malaikat yang sedang menyuapi buah yang sangat manis dari surga. Masya Allah. Itu orang yang amalnya sedikit, ya, tetapi balasannya surga. Lah kita berapa tahun di sini? Ya, sudahkah ada perubahan yang signifikan dalam diri kita? Belum kan? Tadi Ustaz Hasan bilang, ya, kita kayak nggak punya visi misi kan? Kadang sesukanya, tidak taat program dan lain sebagainya. Kalah kita sama Arab Baduy. Ya, Arab Baduy itu padahal kalau ketika perang, ya, umat Islam menang, itu gonimahnya sedikit prosentasenya. Orang Arab Baduy masuk Islam ikut perang, gonimahnya bagiannya sedikit. Ya, kalau kita nih sebenarnya bukan Baduy, ya, nanti Agus perang menang lawan Cina, itu amoy-amoy milik kalian itu. Takbir. Berapa menit lagi? Setengah 11 ya. Sedikit lagi nih. Nah, orang semacam itu kalau dalam kaidah ilmu fikih, ya, dalam kitab Safinah, ketika di akhirat, memang manusia itu tidak lepas dari dosa. Tetapi dalam pandangan Allah, dalam pengadilan Allah, orang semacam itu kalau dalam kaidah fikihnya adalah idza balaghul ma'u lam yahmil khaba'ith. Jika air 2 kulah atau lebih keteplakan tai cacat, maka tidak akan berpengaruh tai cacat tersebut dalam air 2 kulah. Artinya tetap air ini adalah tetap suci dan mensucikan. Orang yang imannya benar, tauhidnya mantap, ya, wala dan baronya di tasim diterapkan secara paripurna, maka nanti di akhirat dalam pengadilan Allah seperti air 2 kulah ketibaan tai cecek. Ya, tidak akan berubah warnanya, rasanya, baunya, tetap suci dan mensucikan. Fahim tum? Terakhir, saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, seorang ulama dari ulamanya sahabat Ibnul Mas'ud mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan wahiyya a'yunikum minasyari. Sesungguhnya kalian, karena Ibnu Mas'ud ini sampai dengan generasi tabi'in hidupnya, ini yang menasihati tabi'in, sedang memproteksi tabi'in. Kalian ini menganggap dosa, ya, yang kalian lakukan ini seperti syari, rambut sepele, gibah misalkan. Padahal dosa-dosa tabi'in, ya, itu kecil kemungkinan seperti dosa-dosa kita. Tetapi saking soleh dan kehati-hatiannya Ibnul Mas'ud melihat keleha-lehaan para tabi'in yang tidak mau berjihad, itu sampai begitu. Sementara kami, kata Ibnu Mas'ud, ya, wa na'utu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati. Sementara kami melihat kelakuan kalian ketika zaman Rasulullah itu bagian daripada minal mubiqati, dosa-dosa besar. Terakhir, saya mau cerita sedikit tentang Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang pernah didelegasikan menjadi amirnya Rasulullah langsung.
dapat legitimasi langsung oleh Rasul. Dan Rasul berpesan kepada prajuritnya Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi untuk tetap taat kepada amirnya. Singkat cerita, karena prajurit ini badak, susah diatur, akhirnya Abdullah murka, memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian bikin lubang, kayu itu dikumpulkan, dibakar kayu itu. Setelah itu Abdullah memerintahkan kepada pasukannya, jika kalian taat, kalian kan sudah dapat pesan dari Rasul tuh, taati aku, maka anjrem, ngebur dalam api yang membara. Kemudian sahabat berpikir, ini perintah guyonan apa gimana nih? Masa kita disuruh bunuh diri? Kita ikut Rasulullah itu supaya selamat dari api neraka. Kenapa kita harus begini? Cerdas sahabat yang lain, pasukannya. Maka tidak mau mentaati Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Maka pulang lagi ke Madinah, lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amirmu gimana? Masa memerintahkan kami untuk terjun di api, sama saja bunuh diri. Apa yang kalian lakukan? Kami tidak mentaatinya. Jika kalian mentaati amirku tadi, maka neraka orangan yang maning. Kata Rasulullah begitu. Ini apa maknanya? Bukan saya mau merendahkan Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi ya. Artinya kita sekarang juga mohon maaf ya, khususnya bagi yang belum eling-eling, selalu tercampur adukan oleh fatwa-fatwa ulama-ulama di luar kita ya, bahwa di akhir zaman ada a'immatun mudilin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan ya. Pemimpin itu nggak dapat legitimasi dari Rasul kan. Abdullah bin Hudzafa itu dapat legitimasi dari Rasul, tapi untuk mentaatinya kita harus hati-hati, apalagi pemimpin sekarang. Yang kedua adalah ulama su, dai su, dai yang menyeru kepada abwab jahannam, dai yang menyeru untuk digiring ke jahanam. Jika kita merespon daripada dai yang semacam ini, maka neraka menanti. Hati-hati. Tetapi Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi adalah orang yang luar biasa. Dalam peristiwa yang lain, dia buktikan keimanan dia tidak dicampur adukan dengan kesyirikan. Pada satu ketika perang melawan Romawi, raja Kristen itu terkalahkan sehingga ditawan. Setelah ditawan, raja Kristennya menawari kepada Abdullah bin Hudzafa, "Wahai Abdullah, masuk Kristenlah bersamaku. Nih, anak-anakku perawan-perawan tuh cantik-cantik. Silahkan kamu kawini. Dan kamu akan saya angkat jadi orang kepercayaanku." Apa yang keluar dari mulut Abdullah bin Hudzafa? Lah, tidak. Kemudian tidak kalah akal raja Kristen. Oke, kalau kamu tidak mau masuk agama Kristen, minimal kamu ruku di hadapanku, membungkuk. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Hudzafa? Lah, tidak. Kami tidak ruku dan sujud kepada selain Allah. Kuat nggak ini akidahnya, tauhidnya? Diiming-imingi, diancam, tidak kalah akal rajanya itu. Hudzaifah disuruh masuk gorong-gorong dan dia sudah ngadang di sana, berdiri. Tujuannya apa? Supaya Hudzaifah ini mau ruku. Tapi Hudzaifah nggak kalah akal. Dia membokonginya. Jadi masuknya duduk entas dikit, bokong dikit nih gorong-gorongku. Mundur, wae dongol bokong dikit. Artinya tidak mau ruku kepada raja tadi, malah dibokongi. Kesel raja, maka menyuruh prajuritnya untuk membuat perapian yang besar dan kuali yang besar diisi dengan minyak yang menyala-nyala. Sebagai uji coba diambillah salah satu prajurit Hudzaifah. Plung, matang seketika. Maka Hudzaifah diikat
ditambang, digantung, diturunin setik-setik. Ayo, tekniknya. Suruh ruku, enggak, Kristen mah enggak usah. Suruh menghormat salam ruku. Enggak mau, tiba-tiba menetes dari matanya air mata yang sangat banyak berlinang. Kemudian pikir aja wadi mati ki. Stop algojo. Turunkan lagi dia. Turunkan. Aku tadi melihat kamu mengeluarkan banyak air mata, jadi aku merasa iba dan kasihan. Ayo, katanya, sujud ruku kepadaku. Aku menangis bukan karena aku takut mati. Aku menangis jika Allah anugerahkan 100 nyawa di diriku, maka akan aku sedekahkan nyawaku yang 100 ini masuk dalam kualimu. Wih, hebat nggak? Sehingga raja ini bocah ini. Allahu Akbar. Kenapa? Huzaifah paham. Orang yang mati syahid itu sakaratul mautnya seperti digigit semut. Orang yang memandang saja kelihatannya kesakitan, yang dipenggal, yang digantung, yang diceburkan, itu kelihatannya sadis. Tapi yang merasakan adalah seperti digigit semut. Sehingga doanya orang yang mati syahid, hidupkan kembali Allah ke dunia. Aku ingin beribu-ribu kali mati syahid. Sehingga lemahlah hati raja itu. Ya sudah, kamu memang luar biasa Huzaifah. Tapi satu permintaan terakhirku Huzaifah, ciumlah keningku. Ditawani anaknya beli gelem, ya kan? Disuruh ruku nggak mau. Sampai yang terakhir permintaan dia untuk mencium keningku. Nggak masalah, mencium kening bukan syirik, kata Huzaifah. Tapi aku punya satu permintaan, bebaskan aku dan bala tentaraku untuk kembali ke Madinah. Ya silahkan. Dan raja itu menepati janjinya. Sampai di Madinah, kemudian bercerita seperti itu. Umar menangis, langsung dia peluk Huzaifah, dia cium keningnya Huzaifah. Aku yang lebih berhak mencium keningmu. Takbir. Allah. Siap istiqomah? Siap. Ya. Insya Allah ini Kang Ustadz dari Haurgelis, sekalipun 2 orang tetap datang. Mudah-mudahan istiqomah. Ya kita berkawan bukan di dunia saja. Nanti kita insya Allah izinkan di surga bertetangga. Amin. Amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Samsudin telah mengisi materi